Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulan Najib, dan ini anggota kelompok saya ada Rizka Prasetya Bayu Pasifik, NIM 2018-001. Nah, pada kali ini saya mengerjakan proposal tugas besar dengan judul Penerapan Pathfinding pada Game Sederhana menggunakan Unity. Kemudian langsung ke abstrak. Nah, untuk abstraknya sendiri, pada saat ini kan banyak kalangan sudah bermain video game, dari yang sekedar hiburan sampai kerja atlet profesional. Nah, pada game tersebut akan lebih seru jika lawannya itu bisa mencari player sendiri dan secara otomatis. Jadi kita memerlukan penerapan artificial intelligence bernama pathfinding. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menciptakan karakter pintar dengan kemampuan pencarian jalan otomatis. Ya, lanjut. Kemudian di pendahuluan bisa dijelaskan oleh Mas Rizka. Baik, meneruskan penjelasan dari Mas Najib sebelumnya, di sini latar belakang dimulai dari apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu adalah kecerdasan komputer yang diprogram sedemikian rupa sehingga memiliki perilaku yang hampir sama seperti manusia. Nah, AI sendiri bisa melakukan pekerjaan yang umum yang biasanya dilakukan dengan tenaga manusia. Contohnya seperti kayak belajar, proses belajar, terus proses belajar ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh AI itu sendiri, karena AI ini dikembangkan dan diciptakan agar bisa melakukan yang namanya self correction atau pembenahan diri sendiri. Nah, kemudian dari latar belakang di atas ini muncullah beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mencari jalan tercepat menggunakan pathfinding, terus bagaimana cara implementasi pathfinding pada game sederhana menggunakan Unity tadi, kemudian bagaimana cara menciptakan karakter cerdas yang dapat menemukan pemain. Nah, tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mencari cara jalan tercepat menggunakan pathfinding, kemudian untuk menerapkan pathfinding pada game sederhana, dan kemudian untuk menciptakan karakter cerdas yang dapat menemukan pemain secara otomatis. Nah, kemudian masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini kurang lebih sama pada bab 1 tadi, pada latar belakang. Kemudian ada pathfinding sendiri. Pathfinding sendiri adalah sebuah proses pencarian path yang tercepat yang dapat dari titik asal ke titik tujuan dengan menghindari berbagai halangan sepanjang path yang ditempuh. Jadi ini seperti mencari jalan dari titik A ke titik B yang nantinya akan dilakukan oleh komputer, di mana dari A ke B ini nanti akan dicari jalan yang paling tercepat. Nah, pathfinding ini menggunakan beberapa algoritma. Ada algoritma Dijkstra, algoritma BFS, Breadth First Search, algoritma DFS, dan algoritma A bintang. Dan masih banyak algoritma lainnya. Kemudian ada Unity sendiri. Unity adalah sebuah game engine cross-platform yang digunakan oleh Unity Technologies yang berfungsi untuk mengembangkan sebuah game 3D maupun 2D dalam berbagai genre untuk berbagai platform dan sangat mudah dan sangat cepat. Sampai saat ini Unity telah mendukung kurang lebih 27 platform berbeda, mulai dari desktop, web, Android, iOS, Xbox, Nintendo Wii, PS4, dan lain.
Keunggulan Unity terletak pada mekanisme development game yang jauh lebih ringkas jika dibandingkan dengan menggunakan game engine lainnya. Jadi kenapa kita memilih Unity? Karena Unity ini adalah game engine yang sangat mudah digunakan dan tentunya lebih ringan lebih ramah lah di komputer kita itu. Kemudian untuk bab 3 akan dijelaskan lagi oleh saudara Najib. Baik, terima kasih Mas Rizka. Nah, pada bab 3 ini penelitian. Bisa scroll agak ke atas. Nah, pada poin 3.1 adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, hal yang pertama dilakukan adalah dalam penelitian analisis kebutuhan. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan kebutuhan apa saja yang digunakan dalam penelitian. Seperti teori-teori dari video pathfinding yang ada di internet dan sumber informasi lainnya. Kemudian peneliti mempersiapkan kebutuhan untuk menunjang penelitian, seperti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, device-device seperti laptop atau. Kemudian setelah disiapkan, kita masuk tahapan selanjutnya, yaitu desain sistem. Pada tahap ini, peneliti membuat desain sistem dengan menggunakan use case diagram untuk membuat alurnya dan flowchart alur game berjalan. Kemudian mempersiapkan aset-aset seperti desain karakter, kemudian mapnya, area permainan, dan animasi-animasi cara gerak karakter-karakter. Kemudian setelah desain sudah terkumpul, masuk tahap penulisan program. Nah, pada tahap ini peneliti mulai menuliskan program untuk perintah-perintah pada game. Kemudian mengimplementasikan kecerdasan buatan yang telah dibuat dengan metode pathfinding, dengan cara menerapkan alur program yang sudah disiapkan pada desain sistem. Jadi yang sudah didesain di use case atau flowchart itu diterapkan menggunakan AI-nya. Bahasa yang dipakai pada Unity itu ada C#. Nah, kemudian setelah ditulis programnya, kita harus menguji apakah programnya berjalan dengan benar atau masih ada bug atau error, atau mungkin AI-nya belum sempurna. Nah, ini dan juga merapikan struktur-struktur project yang ada pada gamenya untuk mempermudah kita untuk melakukan maintenance atau checking error. Kemudian bisa lanjut setelah penerapan program. Nah, setelah berhasil tidak ada error dan bug, kita mempersiapkan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti membuat dokumentasi tentang game yang telah dibuat, seperti cara memainkannya, terus kontrolnya, informasi-informasi detail tentang gamenya. Untuk kita pemain itu jadi paham cara memainkan gamenya dan tidak kebingungan. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang punya judul metode pathfinding. Berikut ada daftar pustakanya. Ini ada banyak. Ada dari decoding, ada yang dari repository, TN. Kami mengambil ini untuk referensi-referensi mengerjakan tugasnya. Baik, mungkin bisa saya tutup penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.